pagi, selamat hari Minggu buat saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Pada saat saya dalam perjalanan ke gereja, saya merenungkan salah satu kisah Natal di dalam Injil Matius, yakni ketika orang-orang Majus datang mencari Yesus. Dan saudara-saudara yang terkasih, cerita ini begitu terkenal, cerita ini begitu tersohor sampai seringkali dijadikan drama Natal. Dan saya yakin bahwa tidak ada perayaan Natal yang tidak pernah menyinggung orang Majus ini. Pasti setiap tahun orang Majus ini seringkali disinggung di dalam khotbah-khotbah Natal, drama-drama Natal, maupun juga di dalam lagu-lagu Natal. Tetapi saudara-saudara, orang-orang Majus ini, mereka dikatakan di dalam Alkitab, mereka bukan orang Yahudi. Mereka dikatakan datang dari timur dan mencari raja yang baru lahir. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam peristiwa datangnya orang-orang Majus mencari raja yang baru lahir, yakni Yesus Kristus itu, saya menemukan beberapa kebenaran penting di dalamnya. Saudara, pertama-tama saudara perhatikan bahwa siapakah orang Majus ini? Orang-orang Majus ini dikatakan orang dari timur, dan ada banyak pandangan dari para penafsir tentang dari mana mereka. Dan kalau timur di situ adalah timur dari Yudea, maka kemungkinan besar mereka dari Persia atau dari Arabia atau juga dari India. Ada yang mengatakan dari India. Dan saudara-saudara, lepas dari yang manapun yang benar, mereka dari Persia atau dari India atau dari Arabia, tapi mereka pasti bukan orang Yahudi. Kalau mereka pasti bukan orang Yahudi, dan sekarang saudara, mereka datang dari negara mereka, dari negeri mereka, mencari Yesus. Dan akibat dari kelahiran Yesus itu, lalu mereka yang notabene bukan orang Yahudi ini akhirnya bertemu dan berjumpa dengan Yusuf dan Maria yang adalah orang Yahudi. Dari sini kita bisa melihat satu kebenaran, saudara-saudara, bahwa kelahiran Kristus itu meruntuhkan tembok pemisah antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Saudara-saudara, kita tahu dari sisi sejarah bahwa orang Yahudi itu adalah orang atau bangsa yang begitu fanatik. Mereka menganggap diri mereka sesuai dengan firman Tuhan sebagai bangsa pilihan Allah. Dan karena itu mereka melihat bangsa-bangsa yang lain, mereka melihat suku bangsa yang lain itu sebagai orang-orang yang kotor, orang-orang yang najis, orang-orang yang laknat. Bahkan mereka percaya di neraka ada api neraka, dan yang menjadi kayu api di neraka itu adalah orang-orang non-Yahudi. Dari sini kita bisa melihat mereka sangat-sangat eksklusif. Di dalam Alkitab juga kita melihat bagaimana sikap anti mereka kepada orang Samaria. Juga waktu Petrus disuruh pergi ke rumah Cornelius yang adalah bukan seorang Yahudi, kita membaca di sana ada larangan yang begitu keras bagi seorang Yahudi untuk masuk rumah seorang non-Yahudi. Jadi dari sini kita bisa lihat sepanjang sejarah ada satu tembok yang memisahkan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Tembok itu begitu besar sampai tidak ada persekutuan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Tetapi saudara, tembok pemisah itu menjadi runtuh ketika Tuhan Yesus lahir. Ketika Yesus lahir, datanglah orang-orang non-Yahudi dari Arabia, dari Persia, atau dari India, atau dari manapun mereka. Pokoknya mereka orang non-Yahudi. Dan Yesus lahir, bertemulah orang-orang non-Yahudi ini, datang bertemu dengan Yusuf dan Maria yang adalah orang Yahudi. Berarti Natal meruntuhkan tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi. Natal meruntuhkan tembok pemisah antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Saudara, selain itu, siapakah orang-orang Majus ini? Penelitian yang ketat terhadap identitas orang-orang Majus ini, ada banyak penafsir mengatakan bahwa mereka ini sebenarnya berada atau berasal dari kalangan imam-imam bangsa Persia. Dan mereka itu, peranan mereka di bangsa mereka itu seperti orang-orang Lewi di dalam kalangan bangsa Israel, di mana mereka lah yang mengurusi pelayanan. Mereka yang mengatur semua tata ibadah di dalam agama atau bangsa mereka. Dan inilah orang-orang Majus. Bahkan saudara-saudara, mereka juga dikatakan bahwa tanpa mereka tidak ada ibadah yang bisa
dilakukan. Dari sini kalau ini benar saudara, maka terlihat bahwa dibandingkan dengan Yusuf dan Maria itu bukan apa-apa. Mereka hanya rakyat biasa, mereka rakyat jelata biasa, mereka bukan imam, mereka juga tidak mempunyai peranan di dalam agama Israel. Mereka betul-betul adalah orang biasa. Tapi saudara-saudara, bagaimana bisa kalangan imam ini berjumpa dengan orang-orang awam yang biasa ini? Itu karena kelahiran Yesus. Berarti kelahiran Yesus itu meruntuhkan tembok pemisah antara orang yang disebut atau dianggap sebagai rohaniwan dengan orang-orang biasa atau orang-orang awam biasa. Yang ketiga saudara, bahwa mereka ini adalah orang-orang kaya. Bahkan saudara, ada penafsir yang mengatakan bahwa mereka ini adalah raja-raja sesungguhnya dari bangsa mereka sendiri. Dan itu jelas membuat mereka mempunyai kekayaan yang banyak. Dan terlihat bahwa mereka begitu datang mencari raja yang baru lahir, lalu mereka membawa persembahan emas, mur, dan kemenyan. Berarti minimal mereka orang yang mempunyai kekayaan. Dan Yusuf dan Maria itu orang yang miskin, orang yang tidak mempunyai apa-apa, sehingga rumah penginapan pun tidak ada bagi mereka. Mereka tidak sanggup, seandainya rumah penginapan penuh, tapi mereka mempunyai uang yang banyak, mungkin mereka bisa menyewa atau menyogok pegawai hotel dan sebagainya, tapi tidak ada tempat bagi mereka. Dalam kisah-kisah lain dalam Alkitab kita melihat bahwa Yusuf dan Maria memang hidup menderita. Mereka hidup miskin. Di dalam persembahan yang diberikan ke bait Allah, mereka tidak mempersembahkan seekor domba, tapi mereka memang memberikan persembahan sepasang burung cekukur dan sepasang merpati. Dan menurut aturan hukum Taurat, itu sebenarnya adalah persembahan bagi orang miskin yang tidak sanggup memberikan domba. Berarti Yusuf dan Maria memang orang miskin, tapi orang-orang Majus ini adalah orang kaya yang mampu memberikan emas, mur, dan kemenyan. Dan karena itu saudara, orang kaya seperti Majus ini bagaimana bisa bertemu dengan orang miskin seperti Yusuf dan Maria? Itu karena ada kelahiran Yesus. Berarti Yesus meruntuhkan tembok pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Jadi kita bisa mendata beberapa pertemuan di sini atau beberapa tembok pemisah yang diruntuhkan melalui kelahiran Kristus. Pertama, ada tembok pemisah yang memisahkan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, itu diruntuhkan. Tembok pemisah yang memisahkan antara orang-orang yang dianggap rohani dengan orang-orang biasa, itu diruntuhkan. Tembok yang memisahkan antara yang kaya dan yang miskin, status sosial tertentu, itu diruntuhkan. Maka di sini kita bisa melihat kelahiran Kristus meruntuhkan semua tembok pemisah. Kelahiran Yesus meruntuhkan semua hal yang memisahkan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Saudara-saudara, sepanjang sejarah hidup manusia, manusia sudah dipisah-pisahkan, manusia dipilah-pilahkan, manusia dibeda-bedakan karena status sosial, karena kebudayaan, karena bangsa, karena kekayaan dan sebagainya. Tetapi di dalam Kristus semuanya menjadi satu. Di dalam Kristus semuanya menjadi bertemu. Di dalam Kristus semua tembok pemisah itu sudah diruntuhkan. Karena itu, kepada waktu kita merayakan Natal, seharusnya spirit semacam ini yang kita pegang. Kita tidak boleh lagi membeda-bedakan suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain, dan menganggap bahwa suku bangsa tertentu mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada suku bangsa yang lain. Kita tidak boleh menganggap remeh orang-orang biasa, orang-orang yang mungkin kita merasa diri kita begitu rohani dekat dengan Tuhan, dan lalu menganggap remeh orang-orang biasa, jemaat-jemaat biasa yang begitu rendah hati. Kita tidak boleh lagi membedakan antara kaya dan miskin dan lain sebagainya. Semua itu harus diruntuhkan pada saat kita merayakan Natal. Kenapa? Karena Yesus Tuhan kita, sewaktu dia lahir, dia meruntuhkan semua tembok pemisah itu. Saudara-saudara, saya kira di dalam kebudayaan kita hidup hari-hari seringkali ada kebanggaan-kebanggaan tertentu, terutama apabila bicara tentang suku. Maka siapa yang mau sukunya direndahkan? Siapa yang mau sukunya dinomor sekiankan? Biasanya orang lebih suka menomor satukan sukunya di atas semuanya. Saya pernah dengar orang berkata bahwa mengapa sampai Adam dan Hawa itu bisa ditipu oleh ular di Taman Eden? Itu karena Adam dan Hawa itu bukan orang rote. Seandainya Adam dan Hawa itu orang rote, tidak mungkin mereka bisa ditipu ular. Kenapa?
Karena orang rote itu lebih pintar dari ular. Orang rote itu lebih cerdik dari ular. Orang rote itu lebih licin dari ular. Karena itu ada semacam ungkapan yang terkenal bahwa kalau kita berjalan di hutan dan ketemu orang rote dan ketemu ular, kita mesti bunuh orang rote duluan. Setelah itu baru bunuh ular. Kenapa? Karena orang rote lebih bahaya dari ular. Nah, tapi juga aspek kecerdikan ditampilkan di sini, sehingga dikatakan bahwa seandainya Adam dan Hawa itu orang rote, mereka pasti tidak bisa ditipu ular. Bahkan mungkin mereka akan menipu ular. Wah, ini semacam ada kebanggaan bahwa orang rote memang cerdik, orang rote memang pandai. Tapi pada saat yang sama, dia merendahkan orang-orang lain yang dianggap sebagai orang bodoh, orang terbelakang dan lain sebagainya. Nah, beberapa hari yang lalu juga saya dapat kiriman BBM dari orang. Begitu saya baca ceritanya, menceritakan tentang ini mau acara pesta Natal, karena itu mau potong babi. Nah, berkumpullah beberapa orang dari suku-suku yang berbeda, masing-masing membanggakan sukunya bahwa suku mereka paling hebat. Lalu orang rote bilang, kalau kami orang rote mau potong babi untuk pesta Natal, kami tidak perlu pisau, kami tidak perlu parang, cukup pakai ujungnya tiilangga saja, babi mati. Tiilangga itu adalah topi khas rote yang ujungnya tajam. Jadi tidak perlu potong babi, tidak perlu pakai pisau, pakai parang, cukup ujungnya tiilangga, babi mati. Jadi ujungnya tiilangga lebih tajam dari pisaunya rebo. Nah, lalu orang Alor bilang begini, itu biasa. Tapi kalau kami mau potong babi, mau bunuh babi, mana ada yang bisa lawan panahnya orang Alor. Panah orang Alor begitu tajam. Begitu kena babi satu kali, jangankan kena full, kena sipit saja, babi pasti out. Lalu orang Sumba berkata, oh, kalau kami orang Sumba, siapa tidak kenal parang Sumba? Parang Sumba begitu tajam. Jangankan kena babi, anginnya saja yang kena. Jangankan parangnya, angin saja yang kena babinya, babinya langsung mati. Jadi siapa mau lawan parang Sumba? Nah, lalu orang Sabu bagian terakhir, orang Sabu bilang begini, aduh orang rote masih pakai ujung tiilangga. Orang Sabu masih pakai, orang Sumba masih pakai parang Sumba, orang Alor masih pakai panah Alor. Tapi kalau kami orang Sabu tidak perlu menghadapi babi seperti itu. Kalau sudah menjelang Natal begini, kami cukup putar lagu-lagu Natal. Waktu putar lagu Natal, babi anjing naik tacu sendiri dan bunuh diri. Wah, kami orang Sabu suka main halus. Nah, saudara-saudara, dari cerita ini kita bisa lihat bahwa ada semacam kebanggaan tertentu di antara orang-orang membanggakan sukunya. Sambil membanggakan sukunya, mereka menghina suku-suku yang lain. Juga tidak kurang kita melihat bagaimana orang-orang dalam derajat sosial yang tinggi menganggap rendah orang dengan derajat sosial yang rendah. Juga bahwa orang-orang kaya seringkali meremehkan dan menghina orang-orang miskin dan lain sebagainya. Tapi saudara, pada waktu kita kembali melihat kisah Natal, kita akan melihat bahwa sesungguhnya di dalam peristiwa orang Najus datang mencari Yesus dan bertemu dengan orang tua Yesus, Yusuf dan Maria. Kita melihat semua tembok pemisah sebenarnya sudah diruntuhkan. Natal seharusnya membuat kita meruntuhkan semua tembok yang memisahkan kita dengan yang lain. Natal harusnya membuat kita berada dalam kesatuan. Apabila kita memang adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, apabila kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, maka seharusnya ketika kita merayakan Natal tahun ini, kita harus merayakan dengan hati yang luas, hati yang penuh keterbukaan, hati yang menerima orang lain apa adanya tanpa memandang perbedaan-perbedaan. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus sendiri juga datang dalam misi untuk menyatukan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Rasul Paulus di dalam suratnya, dia mengatakan bahwa Yesus yang telah mati itu telah meruntuhkan tembok pemisah antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak itu yang dimaksudkan di sana adalah pihak Yahudi dan pihak non-Yahudi. Karena itu saudara, marilah kita masuk di dalam Natal, merayakan Natal, merenungkan Natal sambil meruntuhkan semua tembok pemisah yang memisahkan satu dengan yang lain. Selamat hari Natal, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.